tutorial tepukan kebal, sebuah teknik sederhana untuk mengaktifasi kekuatan kekebalan menggunakan tepukan. Perhatikan tata caranya berikut ini. Pertama, baca kunci ilmu Anda minimal sebanyak 7 kali ya. Baca kunci ilmu minimal sebanyak 7 kali. Semakin banyak juga semakin baik. Terakhir, setelah dibacaan yang terakhir, Anda tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, nggak usah lama-lama ya, tahan sebentar saja, hembuskan. Saat hembuskan, rasakan energi itu mengalir ke seluruh tubuh ya. Rasakan energi daripada keilmuan Anda mengalir ke seluruh tubuh secara merata. Oke. Setelah itu, kita lakukan teknik tepukan di area di mana kita ingin tes ya. Sebelum itu kita baca doanya dulu ya, afirmasinya. Ya Allah, saya mohon kekebalan ya. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Kalau dalam tata cara biasanya, doa ini dibaca sambil tahan nafas. Dan juga kunci ilmu tadi dibaca sambil tahan nafas. Ini enggak ya. Yang pertama tadi ya, kunci ilmu dibaca lebih banyak, terus tarik nafas dan sebentar saja ya, sebentar saja, tahan, hembuskan, terus energinya mengalir ke seluruh tubuh ya. Jadi nggak perlu tahan nafas lama-lama. Kunci ilmu juga tidak perlu dibaca saat tahan nafas. Nah sekarang doanya juga begitu ya. Doa tidak perlu dibaca sambil tahan nafas ya. Cukup kondisi biasa seperti ini. Berdoa, ya Allah saya mohon kekebalan, ya Allah saya mohon kekebalan, ya Allah saya mohon kekebalan. Tiup ke tangannya 3 kali. Kemudian kita tepuk area mana yang mau dites. Misalnya di sini ya, pipi. Kita tepuk-tepuk, jangan keras-keras ya. Kalau keras-keras nampar ya. Tepuk saja pelan. Kita katakan jaduk kebal ya. Kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal. Kita tepuk beberapa kali ya. Setelah kita tepuk beberapa kali, kita jepit-jepit. Kita jepit-jepit. Jika kita jepit sudah terasa bebal, ya kebas, itu artinya area itu sudah aktif energinya untuk kekebalan ya. Di sini umpamanya kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal ya. Kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal. Kuat jaduk kebal, kita pijit-pijit ya, kepas sambil kan gitu, kebal boleh ya, kebal sambil dijepit-jepit ya, kebal tepuk, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal, kuat jaduk kebal. Dihayati ya, nggak asal nepuk aja. Ilmu metafisika itu harus ada penghayatan, nggak boleh secara manual kayak ilmu rasional ya, atau ilmu teknis ya. Saya kita menepuk gini juga dihayati betul, ini menjadi kebal, kuat jaduk kebal gitu ya, dihayati betul ya, dihayati betul. Ini kan tutorial bagi pemula. Nah, kalau bagi yang sudah mahir, sudah senior, yang nggak pakai beginian, dibatin saja sudah bisa, beda kan ya. Nah ini bagi praktisi pemula yang masih belajar, ini perlu melakukan prosedur persis ya, seperti yang diajarkan. Kalau di kelas PD bilang yakin itu nomor sekian, yang penting dilakukan dengan benar ya. Nggak yakin nggak apa-apa, yang penting dilakukan dengan benar kan di situ ya. Seperti Anda menyopir kendaraan, nggak harus yakin, tapi kalau Anda bisa melakukan langkah-langkah driving dengan tepat dan benar, ya insya Allah aman dan selamat gitu loh ya. Yang penting dilakukan dengan cara yang benar. Itu bagi pembelajar pemula ya. Oke, cukup dipahami ya tadi ya. Tepuk-tepuk gini sambil dihayati betul, sambil dinaikkan area yang ditepuk menjadi kuat jaduk kebal, jaduk kebal, kuat jaduk kebal, dihayati betul dan dirasakan seolah ini semakin lama semakin kebas, seolah yang ditepuk ini semakin lama semakin kebas. Kalau di sini rasakan, niatkan dan rasakan ya. Yang ditepuk ini makin lama makin kebas, kemudian dijepit-jepit ya, dijepit. Kalau di sini dijepit. Terus bagi pemula jangan sok-sokan ya, sok-sokan mungkin
langsung main di mana-mana ya, apalagi area berbahaya yang ada urat nadi ya, nggak boleh ya. Di area yang empuk-empuk saja untuk latihan. Kenapa? Karena jika tanpa ilmu di tempat itu saja bisa terluka gitu ya. Boleh dicoba ya, jika tanpa ilmu sama sekali coba diperhatikan di tempat yang empuk ini ya, yang ada dagingnya. Terluka enggak kan situ ya. Ya. Jadi praktisi pasti bisa membedakan karena rata-rata praktisi itu pernah mengalami yang namanya terluka itu ya. Oke. Cukup dipahami ya. Oke, saya ulang kembali tata caranya. Pertama, baca kunci ilmu minimal 7 kali. Ya. Boleh 21 kali, boleh sebanyak-banyaknya ya. Baca kunci ilmu. Setelah baca kunci ilmu, tarik nafas. Tarik nafas yang dalam ya, tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan pelan. Saat menghembuskan nafas, rasakan energi mengalir ke seluruh tubuh, meliputi seluruh tubuh ke seluruh permukaan kulit. Dirasakan energinya ya. Kedua, baca afirmasinya atau doa permintaannya atau niat hajatnya. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Ya Allah, saya mohon kekebalan. Tiup 3 kali. Kemudian tepuk di area mana yang mau kita tes ya. Kuat, jatuh, kebal, kuat, jatuh, kebal, kuat, jatuh, kebal. Tepuk-tepuk, niatkan dan rasakan di area ditepuk semakin lama semakin kebas, semakin kebal ya. Semakin kebas ya, semakin kebas, semakin kebas. Cek dicubit. Ketika dicubit, rasanya kok kebas gitu ya, berarti sudah masuk. Baru kemudian kita lakukan tes tajribannya ya. Tetap aturannya kalau di kelas kita tes ketajaman wajib, karena untuk membedakan antara cutter sulap dengan cutter yang asli, maka tes ketajaman itu wajib disertakan, nggak boleh tanpa tes ketajaman, nggak boleh. Itu aturan di kelas kita ya. Karena kalau untuk laporan di kelas itu untuk evaluasi ya, untuk evaluasi apakah yang dilakukan itu benar atau tidak gitu ya. Oke, ini plastik ya, terbukti tajam, merata ya. 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 Oke, terbukti tajam, merata ya. Tadi yang kita tepuk yang mana tadi? Jatuh kebal, kuat, jatuh kebal, kuat, jatuh kebal. Ya, sama dirasakan ya. Kebal, 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 kebal. Oke. Pertama, tetap lakukan gerak selidik dulu ya. Jangan langsung main okrok-okrok ya. Main brutal itu belakangan jika Anda sudah betul-betul memahami cara kerjanya, cara prakteknya. Jangan asal main brutal ya. Kita lakukan namanya gerak selidik dulu. Tempel pelan. 1. Dalam arti katakan kebal, kebal, kebal gitu ya. Kebal, kebal. Tadi pakai tepukan dan cubitan, sekarang pakai tepukan cutter ya. Kebal, kebal, kebal gitu ya. Terus kemudian kita lakukan gerak selidik, digores sedikit saja, digores sedikit ya, jarak 1 cm lah ya, goresan ringan sedikit, set. Nah, ini kalau ilmunya belum aktif, ini sudah luka gitu ya, gak usah panjang-panjang. Makanya kita melakukan praktek yang aman, menghindari kecelakaan. Nah, kita tekan tadi, kebal, kebal, kebal. Kita gores sedikit saja, set. Ya. Jika goresan sedikit sudah bisa, baru goresan panjang. Sampai di sini cukup dipahami ya, sederhana banget ya. Dan di arah mana misalnya jatuh kebal, 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 jatuh kebal. Goresan pendek. Ya, goresan pendek, aman, baru dilanjutkan ke goresan panjang. Nah, 1 arah saja, gak usah main brutal, ikut 2 arah, main okrok, itu biarin di luar sana. Karena ilmu, kalau ilmu jadukan versi kita, hakikatnya adalah ilmu keselamatan ya.
Jadi Jaduk Art itu bukan ilmu kebal, ya. Jaduk Art adalah ilmu untuk mengolah kesadaran dan spiritual. Nah, kebal itu hanya salah satu fiturnya saja. Jadi Jaduk Art bukanlah ilmu kebal, tapi bisa digunakan untuk praktek kekebalan. Itu intinya. Jadi harap dipahami itu. Kebal ini hanya sebagai salah satu cara kita belajar memanifestasikan energi kita, belajar sebagai latihan praktek, ya, untuk bagaimana kita belajar memancarkan dan mengendalikan energi, pikiran dan juga perasaan. Jadi kebal itu tujuannya di situ, ya. Jaduk Art bukan ilmu kebal, tapi bisa digunakan untuk kekebalan. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jika masih belum mengerti, diulang kembali dari awal, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.